Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Arbida Donosmito. Selamat pagi, Arbida. Pukul berapa Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka ini akan tiba di kediaman Prabowo Subianto? Baik, selamat pagi Jason dan juga pemirsa. Jelang penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU RI nanti jam 10 pagi hari ini saat ini kondisi dan juga situasi di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4 ini masih terpantau sepi seperti terpantau di belakang saya saat ini. Dan terkait dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, kapan nanti akan tiba di Kertanegara 4, kami juga awak media yang sudah menunggu di sini masih belum mengetahui secara pasti detail jam Gibran Rakabuming Raka beserta dengan yang lain ini akan tiba di Kertanegara 4. Di mana pemirsa, menurut informasi yang kami dapat, nantinya Gibran Rakabuming Raka beserta Presiden terpilih Prabowo Subianto ini nanti akan tiba atau akan berangkat dari Kertanegara menuju ke KPU RI. Ini ada di pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Artinya pemirsa, mereka akan masih memiliki waktu sekitar setengah jam untuk nantinya mempersiapkan diri sebelum sidang rapat pleno terbuka di KPU RI untuk penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan diselenggarakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Di mana pemirsa, meskipun kondisi dan juga situasi di Kertanegara 4 ini masih sepi, belum ada petinggi-petinggi atau jajaran politisi dari partai pendukung maupun dari Partai Gerindra dan juga tim hukum lainnya, ini tadi juga sudah ada beberapa yang sudah hadir. Salah satunya adalah dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, yaitu Fahri Hamzah. Ya, tadi sekitar di pukul 8:15 waktu Indonesia Barat ini sudah tiba di Kertanegara 4. Di mana pemirsa, seperti tampak dari layar kaca Anda, dari kameramen kami, juru kamera Nur Ihsan, yang memperlihatkan kondisi dari Kertanegara 4 yang memang sudah ada penjagaan secara internal dan juga suasananya juga masih sepi, begitu cenderung sepi, belum ada kedatangan dari petinggi-petinggi politik yang lain. Di mana pemirsa, pada pagi hari ini juga Kertanegara 4 sudah sejak pagi tadi sekitar pukul 6 sudah dipadati oleh sejumlah awak media yang sudah menunggu di sini untuk menantikan kehadiran dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka beserta dengan jajaran politik yang lain yang juga hari ini nantinya akan bersama-sama mendampingi Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang nantinya rencananya akan bersama-sama menuju ke KPU RI ini pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dari Kertanegara 4. Nah pemirsa, yang menariknya lagi adalah selain dari persiapan jelang penetapan ini, di Kertanegara 4 ini juga tadi tampak ada sejumlah karangan bunga untuk mengucapkan selamat dan sukses kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 dengan narasi yaitu mengucapkan selamat dan sukses. Seperti tampak dari layar kaca Anda pemirsa, dari juru kamera saya Nur Ihsan, di mana ini tampak ada sejumlah karangan bunga yang tadi tiba sekitar pukul 8 lebih waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, di mana narasi-narasi ini mengucapkan selamat, begitu, mengucapkan selamat atas terpilihnya atau atas ditetapkannya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Seperti diketahui pemirsa bahwa penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya pada hari Senin MK ini sudah mengeluarkan hasil putusannya, yaitu hasil putusan untuk menolak dua gugatan dari paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 3, Anies Muhaimin dan juga Ganjar Pranowo, sehingga KPU RI ini akhirnya menetapkan untuk melakukan penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih ini pada hari ini di tanggal 24 April 2024, di mana jika sesuai dengan aturan ini adalah 3 hari setelah putusan MK, yaitu antara 23, 24, dan 25, sehingga dipilihlah pada hari Rabu ini di tanggal 24 April untuk menjadi penetapan, untuk menjadi hari sidang rapat pleno terbuka untuk penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden 2024. Begitu. Dan tentunya yang menjadi sorotan adalah hari ini siapa saja yang akan hadir hari ini, dikarenakan KPU sendiri ini juga menyatakan akan mengundang paslon lain, yaitu dari paslon 1 dan juga paslon nomor urut 3 untuk hadir pada penetapan hari ini. Pun juga KPU ini mengundang jajaran partai politik lainnya, begitu, dari partai politik
pengusung maupun di luar pengusung Prabowo dan juga Gibran. Adapun juga dari KPU sendiri juga sempat mengatakan bahwa pihaknya akan juga mengundang dari pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian dari pihak DPR dan juga DPD untuk ikut hadir di dalam penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2024, yaitu Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan yang menjadi menarik pemirsa bahwasanya adalah untuk Gibran dan juga Prabowo Subianto ini, jika kami ketahui, Gibran ini menjadi wakil presiden termuda sepanjang sejarah Republik Indonesia memiliki wakil presiden begitu. Kemudian untuk Prabowo Subianto pun ini juga tercatat menjadi presiden terpilih yang usianya lebih senior dibandingkan dengan presiden-presiden lain yang sudah menjabat di Republik Indonesia ini begitu. Nah, maka dari itu pemirsa, mari kita akan nantikan kedatangan dari Prabowo Subianto dan juga jajaran maksud saya kedatangan dari Gibran untuk hadir di Kertanegara dan nanti akan bersama-sama ke KPU RI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Jason. Baik, terima kasih Arbida Donosmito. Nanti akan kami update kembali situasi dari sana dan selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Mbak Titi dan juga Mas Burhan. Kita berpindah dari kedewasaan berpolitik, sekarang menyambut masa transisi. Masa transisi pemerintahan. Kalau dari Mbak Titi sendiri, apa nih catatan-catatan yang mungkin nantinya harus dilakukan para elit di masa transisi sampai dengan pemerintahan baru nanti? Iya, tadi saya ingin mengutip Mas Burhan ya, Prof. Burhan. Jangan sampai kemudian terjadi politik dagang sapi. Jadi memang kita ingin presiden terpilih itu mendapatkan dukungan yang signifikan dari parlemen. Karena bagaimanapun ada program kerja, janji-janji yang harus direalisasikan. Dan itu akan lebih mudah kalau ada dukungan yang signifikan dari parlemen kita. Tetapi di sisi yang lain, supaya pemerintahan itu tidak tergelincir begitu ya, perlu juga pengawasan dan kontrol dari parlemen yang efektif. Karena memang salah satu prasyarat demokrasi itu checks on government, pengawasan pada pemerintahan. Variabelnya 3, yaitu parlemen yang efektif, lalu yang kedua kekuasaan kehakiman atau peradilan yang independen, dan yang ketiga media yang berintegritas. Nah, di masa menuju 20 Oktober kan durasinya cukup panjang ya, 7 bulan. Harapan pertama tentu saja tidak ada pragmatisme selain politik dagang sapi tadi yang tetap harus memberikan ruang pada kontrol terhadap parlemen. Yang kedua adalah jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan tidak berpihak pada rakyat. Karena kan situasi hari ini ada keterhubungan antara presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang sedang menjabat. Jadi memang komunikasinya lebih mudah, apalagi Pak Prabowo bagian dari kabinet Pak Jokowi. Begitu. Baik, Mbak Titi dan Mas Burhan, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita akan sama-sama mencari tahu informasi terkini jelang penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari gedung KPU RI. Selamat pagi. Valerie, bisa Anda sampaikan bagaimana persiapan terkini di sana sampai dengan pukul 8:57 waktu Indonesia Barat? Ya, Jason, persiapan terkini di gedung KPU RI masih terus dilakukan, baik itu di area lantai 1 maupun area lantai 2, di area dalam dan juga area luar gedung KPU RI. Untuk area luar pastinya pengamanan dari gabungan personil kepolisian, TNI dan juga petugas keamanan dari pihak KPU RI. Kemudian juga di area dalam, khususnya untuk lantai 1 juga dilakukan sterilisasi, pengecekan dan juga jalur masuk agar nanti presiden dan juga wakil presiden terpilih dapat bisa masuk dan juga menuju ke lantai 2 di ruang sidang pleno utama yang menjadi tempat digelarnya sidang pleno penetapan dari presiden dan juga wakil presiden terpilih 2024. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana mekanisme rapat sidang pleno nanti, kita akan langsung berbincang dengan Komisioner KPU RI, ada Betty Epsilon Indros. Bu Betty, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valerie. Ibu bisa dijelaskan bagaimana nanti mekanisme dan juga berlangsungnya rapat pleno terbuka di pukul 10 nanti? Ya, hari ini adalah rapat pleno terbuka untuk penetapan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan pasangan calon presiden terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dibacakan hari Senin kemarin. Jadi menurut PKPU nomor 6 tahun 2023, selambat-lambatnya 3 hari sejak pembacaan putusan kami akan melakukan penetapan pasangan calon terpilih, dan hari ini hari Rabu kita akan bacakan dan kami sudah undang pukul 10
rapat pleno terbukanya, Mbak. Hari ini akan dimulai dengan tentu seremoni, lalu kemudian dibacakan berita acaranya, ditetapkan berita acaranya, lalu kemudian diserahkan berita acara kepada pasangan calon, kemudian pasangan calon akan diberikan waktu untuk menyampaikan pidato, lalu kemudian akan kita tutup rangkaian kegiatan. Mbak Betty, ini kan banyak pihak diundang, salah satunya Presiden Wakil Presiden terpilih tentunya yang sudah dikonfirmasi hadir. Bagaimana dengan konfirmasi hadir untuk pihak-pihak lainnya, misalnya paslon nomor urut 01, 03, kemudian juga kan ada lembaga terkait yang diundang ya, mulai dari Presiden, kemudian juga MPR, DPR, ini seperti apa Mbak Betty dari KPU informasinya? Sampai detik ini kami, insya Allah mereka kita berharap semuanya hadir karena ini perhelatan besar. Mudah-mudahan sih sampai detik ini ada yang menyatakan hadir, ada yang menyatakan tidak hadir dari beberapa undangan, tapi kami berharap semuanya dapat hadir. Mbak Betty, sebenarnya fungsi dari sidang pleno penetapan Presiden Wakil Presiden terpilih ini apa? Karena kan kita ketahui bersama pasca hasil rekapitulasi di tanggal 20 sekian Februari, setelah rekapitulasi dilakukan sudah ada SK penetapan. Ini kan ada SK penetapan kembali untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih pasca putusan MK. Ini apakah fungsinya untuk memperkuat keabsahan dari SK penetapan sebelumnya atau seperti apa? SK penetapan sudah dilakukan, SK penetapan 360, yaitu penetapan hasil pemilu tahun 2024 untuk Presiden Wakil Presiden, untuk DPR RI, untuk DPD dan DPRD, Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. Nah, pasca itu tentu ada kesempatan bagi setiap peserta pemilu untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk Presiden Wakil Presiden ini sudah dilakukan bertahap di Mahkamah Konstitusi dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa untuk Presiden Wakil Presiden selesai dan kemudian memperkuat SK 360 untuk PPWP, untuk Presiden Wakil Presiden. Oleh karenanya penguatan itu tentu dilakukan penetapan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 3 hari KPU harus menetapkan hasil calon terpilih pasca putusan MK itu, Mbak. Jadi hari ini kami akan menetapkan sesuai dengan sesuai dengan PKPU, peraturan KPU. Mbak, ini kan berarti kan setelah penetapan, apakah berarti rangkaian maupun tugas dari tahapan dari KPU ini sudah berakhir atau tidak, atau mungkin ada tugas-tugas setelahnya? Untuk tinggal tinggal step untuk pelantikan Presiden Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024. Setelah itu tidak ada lagi. Oke, Mbak Betty, mungkin penegasan kembali, tadi kan KPU banyak mengundang sejumlah pihak ya, selain memang dari penyelenggara pemilu dan juga paslon Presiden, Wakil Presiden terpilih dan juga paslon 0103, ada juga lembaga-lembaga yang diundang. Sejauh ini siapa saja Bu yang sudah diundang dan juga dikonfirmasi hadir mulai dari lembaga-lembaga lainnya? Ketua dan sekjen partai politik peserta pemilu, lalu kemudian tim pasangan calon, lalu kemudian pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, Presiden Republik Indonesia, lalu kemudian stakeholders terkait, DPR RI, MPR RI, lalu kemudian Komisi 2 DPR RI, lalu kemudian Bawaslu, DKPP, dan kemudian stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait. Semua sudah terkonfirmasi hadir atau bagaimana? Insya Allah beberapa diantaranya hadir pada kesempatan Bawaslu, DKPP insya Allah akan hadir, Komisi 2 akan hadir, peserta pemilu dalam hal ini partai politik insya Allah akan hadir. Baik Mbak Betty, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kita akan sama-sama nantikan ya bagaimana berjalannya sidang pleno terbuka penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden pukul 10 nanti. Iya, Jason, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan bagaimana rangkaian dan juga susunan acara untuk sidang pleno terbuka yang nanti rencananya akan dimulai pada pukul 10, diawali dengan seremoni penyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga dibuka dari Ketua KPU RI Hasyim Asyari, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan berita acara, lalu dari berita acara tersebut terkait dengan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilakukan penandatanganan. Untuk penandatanganan hanya ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi pihak terkait dalam hal ini misalnya Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih maupun tamu undangan lainnya tidak ikut menandatangani berita acara ini. Setelah berita acara ditandatangani akan dilanjutkan dengan rangkaian selanjutnya, yaitu pembacaan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penetapan dan juga Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia 2024, lalu akan ditutup dan diakhiri dengan pembacaan pidato
pidato dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sementara demikian Jason, kita akan sama-sama nantikan kapan Prabowo Gibran ini akan hadir, kemudian juga siapa-siapa saja pihak yang terkonfirmasi hadir dari kementerian lembaga yang diundang. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto. Nanti akan kami perbarui kembali informasi dari sana. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.